pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum memulai pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada saat ini. Tuhan, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sabat. Biarlah Tuhan hadir agar kami fokus belajar Sekolah Sabat dan kami boleh mengerti Tuhan dan kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah itu agar tidak terhalang kasih karunia yang Kau berikan. Dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat Senin 10 April 2023 yang berjudul Injil Kekal. Perhatikan Wahyu 14 ayat 6. Diawali dari pekabaran 3 malaikat, Injil kekal atau abadi. Jika kita gagal untuk mengerti kedalaman dari Injil ini, kita akan kehilangan seluruh poin dari pekabaran 3 malaikat. Kita tidak akan pernah memahami pokok-pokok dalam pekabaran waktu penghakiman Allah atau kejatuhan Babel atau tanda binatang jika kita gagal mengerti Injil itu. Bacalah kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Roma 3 ayat 24 sampai 26 dan Roma 5 ayat 6 sampai 8. Dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4 ayat satunya, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah diberitahukan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dalam kitab Roma 3 ayat 24 sampai 26. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kebenarannya. Ayat 26, maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Dalam kitab Roma 5 ayat 6 sampai 8, ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang-orang yang berani mati. Ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimanakah Injil kekal disajikan dalam ayat-ayat ini? Harapan besar apakah yang disajikan di sini bagi kita? Injil adalah pekabaran yang sangat baik tentang kematian Kristus bagi dosa-dosa kita, kebangkitannya yang mulia, dan kasih serta kepeduliannya yang selalu ada bagi kita. Melalui iman kepada darahnya yang tercurah dan kuasa kebangkitannya, kita dibebaskan dari hukuman dan kuasa dosa. Kristus menyerapkan pikiran Rasul Paulus dan berada di pusat pengajaran dan khotbahnya.
Kristus disalibkan menebusnya dari penghukuman dan rasa bersalah di masa lalunya. Kristus yang telah bangkit memberinya kuasa untuk saat ini, dan Kristus yang kembali memberinya harapan untuk masa depan. Perhatikan 4 poin dalam bagian-bagian ini dalam kitab Roma. Yang pertama, kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Yang kedua, kasih karunia adalah pernyataan kebenaran Allah. Yang ketiga, kasih karunia membenarkan mereka dengan iman menerima Yesus. Yang keempat, kasih Allah ditunjukkan bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasih karunia Kristus itu bagi yang tidak pantas, tidak berhak, dan tidak diterima. Yesus mati dengan penderitaan, kesakitan sebagaimana orang berdosa itu akan alami. Dia mengalami kepenuhan murka Bapa atau penghakiman terhadap dosa. Dia ditolak agar kita bisa diterima. Dia mati dalam kematian yang seharusnya menjadi milik kita, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang adalah miliknya. Maka, adakah yang mengherankan bahwa keselamatan harus melalui iman dan tanpa perbuatan hukum? Apa yang mungkin dapat kita tambahkan? Apa yang dapat kita tambahkan oleh pekerjaan kita? Bahkan pekerjaan yang bermaksud baik dan dipenuhi Roh Kudus. Pada apa yang telah Kristus lakukan bagi kita di kayu salib? Dan rencana ini, rencana keselamatan telah diberlakukan bahkan sebelum permulaan zaman, yang membantu menjelaskan mengapa itu disebut Injil kekal. Dalam kitab 2 Timoteus 1 ayat 9 dan Titus 1 ayat 2, Efesus 1 ayat 4. Sebelum dunia diciptakan, Allah tahu apa yang akan terjadi, dan karena itu Dia menetapkan rencana keselamatan untuk menghadapi krisis ketika itu pada akhirnya akan datang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan apa yang kami dengarkan boleh kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, amin.